Selamat pagi, Pak. Saya senang kita bisa bertemu hari ini Pak Surya ya, sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira bagaimana persiapan Bapak untuk pelajaran seni budaya nanti, Pak? Saya sudah mempersiapkan materi tentang menyanyi solo, Pak ya. Dan Ya. saya juga berencana menggunakan beberapa contoh visual untuk membantu siswa atau memahami konsepnya. Kedengarannya bagus, Pak. Ya. Kira-kira apa tujuan utama yang ingin Bapak capai dalam pelajaran ini? Saya ingin siswa bisa memahami konsep atau prosedur menyanyi solo secara mendalam dan mampu mempraktekkan menyanyi solo, Pak. Itu tujuannya sangat penting sekali, Pak ya. Ya. Kira-kira apa aspek tertentu dari pelajaran ini yang masih Bapak khawatirkan atau Bapak merasa perlu diperhatikan lebih dalam? Saya lebih khawatir ya tentang bagaimana membuat konten yang menarik dan jelas ya untuk siswa, Pak ya. Karena saya ingin memastikan mereka semua bisa memahaminya, Pak. Baik, saya mengerti Pak Surya ya. Nanti saya akan fokus pada bagian model pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Ya. Kira-kira apa teknik atau pendekatan khususnya yang ingin Bapak coba dalam proses kegiatan belajarnya. Saya berencana, Pak, menggunakan beberapa contoh menyanyi solo Ya. dan menampilkan media audio visual dalam proses pembelajarannya, Pak. Wah, itu ide yang bagus Pak Surya ya. Ya. Saya juga bisa membantu nanti Pak Surya dalam memberikan umpan balik setelah pelajaran tentang bagaimana efektivitas dalam pendekatan tersebut. Kemudian apa hal lain yang ingin Bapak capai atau pelajari dari observasi ini? Saya juga ingin melihat bagaimana, Pak ya, bisa lebih melibatkan siswa selama pelajaran gitu ya. Ya. Mungkin dengan lebih banyak pertanyaan terbuka atau dengan adanya diskusi. Ya, itu adalah tujuannya sangat baik sekali Pak Surya ya. Nanti saya akan mengamati interaksi siswa dan mencatat bagaimana mereka terlibat dalam pelajaran. Terima kasih ya Pak Surya telah berbagi tujuan dan kekhawatiran Bapak. Nanti saya akan berada di sana untuk mendukung Bapak dan memberikan umpan balik yang konstruktif setelahnya. Terima kasih, Pak, banyak juga, Pak. Saya merasa lebih siap dan didukung dengan adanya diskusi ini, Pak. Ya, sama-sama Pak Surya. Saya yakin pelajaran nanti akan berjalan dengan baik. Amin. Semoga sukses dan kita akan bertemu lagi setelah pelajaran untuk membahas hasilnya. Terima kasih Pak Surya ya. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat semuanya? Siapa yang mau makan di sini? Oh, lagi puasa. Kita coba berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kita
Pak Roselasari, Rivaldi, Sinta, Kristiani, Dia, Jessica Mintas, udah ya. Terus kita menyampaikan tujuan pembelajaran buat hari ini adalah kita belajar menjadi seorang ini siapa yang sedang pernah pengalaman dalam menilai seseorang di dalam misalnya kegiatan-kegiatan di dalam organisasi misal pernah nggak? Pernah. Terus ini siapa yang cita-citanya menjadi seorang diri yang punya nilai cuk apa aja dan tugas seorang diri itu apa saja tadi? Apa? Menyanyi dengan nada yang apa lagi? Apa lagi? Lagi cowoknya percaya diri, terus tampilan, terus suara, apa lagi? Harus menarik, terus masih banyak ya? Masih banyak. Nah, kalian coba perhatikan kegiatan pembelajaran hari ini kita ya. Kalian tekan dulu video ini, simak video ini dan nonton dia. Dan kemajuan diri sendiri secara utuh dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas materi seni musik kelas 7 semester 1 di kurikulum Merdeka. Siapa? Ya udah sok. Tadi ada yang lupa ya soal kriteria penilaian buat kalian itu dengan kerapian, keterampilan, kewawasan, sikap sopan santun kalian, sifat kalian itu yang bakal nilai dari kalian. Kita lanjut ke video. Simak baik-baik, perhatikan dan kalian nilai ya. Di unit 1 kita akan menjumpai materi tentang bernyanyi solo, yaitu kemampuan bernyanyi dengan teknik vokal yang benar untuk materinya. Baik, kita langsung mulai saja teman-teman sekalian. Baik, siapa yang belajar pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat dengan baik menyimak, melibatkan diri secara aktif dalam lagu. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik meninjau. Nah, sini siapa yang punya idola? Apa? Siapa? Dewi. Apa? Lea. Siap. Apa lagi? Jo. Nah, idola kalian. SD. Mengumpulkan dan merekam pengalaman dari beragam praktik bermusik di industri musik saat ini, khususnya kompetisi bernyanyi seperti Indonesian Idol, Dangdut Academy, The Voice Indonesia, dan lain sebagainya, yang memiliki tingkat popularitas dan minat yang tinggi di kalangan remaja dan usia peserta didik saat ini. Lalu tujuan yang pembelajaran yang kedua adalah peserta didik menggali proses yang harus dilalui
untuk menjalani kompetisi bernyanyi dalam mengidentifikasikan hal yang harus dilakukan agar berhasil dalam lomba. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya terhadap unsur-unsur bunyi atau musik dan konteks sederhana dari sajian musik seperti nada, tempo, teknik vokal yang benar, genre musik, lirik lagu, dan lain sebagainya. Itulah tujuan pembelajaran pada materi kita atau di kegiatan pembelajaran pertama, yaitu siapakah idolamu. Pada materi kali ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang menjadi seorang juri. Tak dapat dipungkiri bahwa dunia layar kaca ini Yang sebelah sana. Kalian suka yang mana? Atau nonton ke orang yang mana? Yang paling bapak gak ada. pada hari ini. Oke. Pasti kalian semua tahu dengan foto-foto penyanyi di bawah ini. Ya, kemudian yang kedua ini, Suni sudah pasti kalian juga sudah sangat mengetahuinya, yaitu para Pasti kalian sudah mengetahui ya, bahwasannya ini adalah seorang juri. Misalnya di juri di acara-acara atau di event-event idol junior ya. Yang pertama kalian sudah mengenali. Yang kedua, tiga, Yudika. Yang benar? Ari Lasso. Sebelah sini? Mana? Oh iya. Ini anak Ashanti ya. Ini XCL. di ajang Indonesia Idol pada saat dia mengikuti audisi. Kemudian berikut ini ada video dari audisi Tiara. Tiara. Kau datang menjauhku berdengung kencang, tiada ku sangka tetapi ada salah jumpa yang pertama. Ya, silakan teman-teman simak bagaimana kemampuan teknik vokal dari Tiara dan ekspresinya bagaimana. Oke, berikutnya kita akan melihat video audisi dari Ziva. Oke, dan yang terakhir kita akan melihat video audisi dari Mahalini. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kalian memperhatikan penampilan beberapa kontestan Indonesian Idol tahun 2000. Nah, setelah kalian memperhatikan penampilan beberapa kontestan Indonesia Idol 2020 tersebut, selanjutnya silakan kalian buat studi kalian contoh seperti ini. Coba kita tulis. Ya. Di sini ada ketepatan nada, ketepatan lirik, suara, penampilan. Skipnya nih, yang guys belum skipnya, bayar dalam tulinya, baik. Nah, di sini ada kecepatan nada, kecepatan lirik, suara, penampilan. Jadi yang kalian harus amati menjadi seorang juri adalah dari kecepatan nada, terus lirik, dan penampilan. Nah, kecepatan nada selalu tepat, kadang kurang tepat, sering kurang tepat. Kalian bisa ini dari salah satu penilaian ini bisa kalian tadi milih siapa, misalnya Malini, kalian ini nilai dia bisa selalu tepat. Contohnya seperti ini, penyanyi dapat menyanyi dengan nada
ada yang dapat di seluruh bagian dari lagu. Terus ada selalu tepat, kadang kurang tepat, sering kurang tepat. Nah, kalian tinggal memberikan penilaian terhadap kontestan atau peserta Idol Indonesian Idol 20 tersebut. tersebut. Selanjutnya silakan kalian buat suara dan penampilan. Kemudian tangan merdu, kata-kata merdu. Ini penyanyi ditampil ini atau rubrik penilaian tersebut. Jadi di sini kalian bagi kelebihan dan juga kekurangan seorang penyanyi tersebut. Baik teman-teman, sekian dulu video pembelajaran materi tentang unit 1. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tugas kalian itu membuat rubrik penilaian terhadap peserta Idol juri, bukan Idol junior, Idol Indonesian Idol 2020. Coba kalian pilih salah satu, ya. Rubrik penilaiannya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau bertanya ke kalian, bagaimana kalian berpengalaman menjadi juri barusan? Menarik, terus, apa lagi? Jadi bisa menilai orang lain. Jadi bisa menilai orang lain. Siapa lagi? Yuk. Pengalaman kalian barusan setelah menjadi juri. Jadi bisa tahu kekurangan apa? Ada suara atau penampilan. Terus, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini kita belajar mengenai tugas seorang menjadi juri. Jadi kalian pengalaman menjadi juri. Terus penilaiannya, Bapak ingatkan lagi, Bapak menilai kalian dari kerapihan, keterampilan, terus sopan santun, ya, paham? Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang nyanyi solo. Di sini siapa yang suka bernyanyi solo? Siapa? Apa yang disebut dengan nyanyi solo? Yang sendiri. Dan apa juga yang disebut dengan paduan suara? Bisa sendiri, kelompok, atau duet solo ya bisa ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan kata dan semoga ada yang bermanfaat buat kalian. Akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya, saya sangat terkesan dengan cara Bapak tadi menjelaskan konsep dan prosedur menyanyi solo. Siswa terlihat antusias Pak dan banyak yang mengajukan pertanyaan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak tentang pelajaran tadi? Oh, terima kasih Pak ya. Saya merasa cukup baik ya. Tapi saya melihat beberapa siswa masih kurang di bagian teknik menyanyi solonya Pak. Betul betul. Apa yang menurut Bapak penyebab kebingungan mereka di bagian itu Pak? Mungkin saya kurang memberikan contoh yang cukup jelas atau kontekstual kepada mereka Pak. Betul
Betul betul. Itu pemikiran yang bagus Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak kita bisa memperjelas bagian itu? Kemudian apa pendekatan lain yang ingin Bapak capai? Mungkin saya bisa menggunakan lebih banyak visual atau memberikan contoh ya Pak ya, Ya. yang lebih relevan kepada mereka terhadap teknik dan prosedur menyanyi solo. Ide yang bagus Pak Surya ya. Mari kita coba kedepannya merencanakan beberapa contoh audio visual atau memberi contoh yang lebih relevan dengan teknik dan prosedur menyanyi solo. Apa yang bisa kita lakukan kedepannya untuk memastikan bahwa semua siswa bisa memahaminya Pak? Saya bisa mengajukan pertanyaan lebih sering untuk memastikan mereka ya Pak ya, mengikuti dan juga mengelompokkan mereka untuk diskusi kecil tentang prosedur dan teknik menyanyi solo Pak. Ya. Menurut saya itu strategi yang sangat bagus Mas Surya ya. Saya yakin itu akan membantu. Bagaimana perasaan Bapak tentang mencoba pendekatan ini di pelajaran berikutnya? Saya merasa optimis ya Pak ya, saya akan mencoba lagi di pelajaran berikutnya dan melihat bagaimana hasilnya. Ya, bagus Mas Surya ya. Saya akan mendukung Bapak dan kita bisa berdiskusi lagi setelahnya untuk melihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih atas keterbukaannya Mas Surya ya. Ya, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Mas Surya ya. Sama-sama Pak ya. Setelah melihat hasil pasca observasi Bapak AI dan rekan Bapak AI, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mungkin tambahan aja untuk penguatan di pertanyaan pemantik agar lebih diperjelas lagi atau diperlebar lagi supaya nanti terkena si koci itu dapat hasilnya seperti itu. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan untuk prosesnya sudah berjalan dengan lancar dan runtutan sudah jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau tambahkan dari kegiatan coaching ini. Untuk selebihnya alhamdulillah sudah berjalan sangat bagus. Tetap semangat untuk Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berbagi pelajaran hari ini Pak Surya ya. Ya. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, kita akan membahas rencana pengembangan diri Bapak. Mari kita mulai dengan aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan. Yang pertama, apa yang ingin Bapak fokuskan untuk dikembangkan? Saya ingin lebih menguasai tentang teknik yang mengajarkan menyanyi solo dalam pelajaran seni budaya, dan juga bagaimana cara melibatkan siswa lebih aktif selama pelajaran seni budaya. Baik Pak, baik Pak. Jadi aktivitas pengembangan yang Bapak pilih adalah meningkatkan teknik pengajaran menyanyi solo dan keterlibatan siswa. Kemudian apa tujuan yang hendak Bapak capai dengan aktivitas ini Pak? Tujuan saya adalah agar siswa lebih memahami teknik menyanyi solo dan lebih terlibat aktif selama pelajaran saya Pak ya, sehingga mereka lebih termotivasi dan hasil belajar mereka lebih meningkat. Ya, tujuannya sangat baik Pak ya. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari tujuan itu Pak? Saya akan mengukur keberhasilan dengan melihat peningkatan nilai siswa dalam teknik menyanyi solo dan juga melalui observasi partisipasi siswa selama pelajaran. Dan saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang bagaimana mereka merasakan pelajaran tersebut Pak. Ya. Itu ukuran keberhasilannya sangat jelas Pak ya. Iya. Kemudian pertama, siapa yang bisa mendukung Bapak dalam mencapai tujuan ini? Yang kedua, sumber daya apa yang dapat membantu Bapak dalam mencapai tujuan ini Pak? Saya pikir dukung dari Bapak sebagai coach ya Pak ya, Ya. sangat penting. Selain itu saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru seni budaya lainnya untuk berbagi teknik dan pengalaman Pak. Saya Betul. juga bisa mencari sumber tambahan pelajaran seperti buku Ya. atau belajar mandiri melalui PMM atau seminar online tentang pengajaran yang efektif gitu, Pak.
Baik Pak, itu dokumen yang sangat solid Pak ya. Ya. Sekarang mari kita tentukan Pak waktu untuk aktivitas pengembangan ini. Kira-kira kapan Bapak berencana untuk memulai dan berapa lama Bapak ingin melihat hasil yang signifikan Pak? Saya ingin memulai sesegera mungkin ya Pak, mungkin minggu Betul, depan. iya, iya. Saya akan memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk Iya, Pak. melihat perubahan dan hasil dari teknik-teknik baru yang saya coba. Ya. Rencana yang sangat baik Pak ya. Baik Ya. Pak, sudah ya. Iya Pak. Saya tulis dulu ya Pak ya. Siap. Bapak akan memfokuskan pada peningkatan teknik pengajaran menyanyi solo, kemudian keterlibatan siswa Ya. dengan tujuan agar siswa lebih memahami dan terlibat. Ukuran keberhasilan akan dilihat dari peningkatan nilai siswa dan partisipasi mereka. Kemudian dukungan akan datang dari saya, Ya. dari guru, rekan ya, dan sumber belajar tambahan, dan Bapak akan memulai minggu depan Siap. dengan target hasil dalam 1 bulan. Oh, terima kasih banyak Pak atas dukungan dan panduannya. Sama-sama Pak Surya ya. Ya. Saya akan selalu ada untuk membantu Pak Surya. Mari kita lihat bagaimana perkembangan Bapak dan kita berdiskusi lagi setelahnya untuk evaluasi dan rencana selanjutnya. Sukses ya Pak ya. Siap, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak ya.